LTM dan Pak RW. Ada apa kira-kira? Bisa diajak untuk berbincang-bincang minta waktu Bapak. Bapak. Boleh. Kita ke dalam aja ya. Baik. Kita masuk, Bu. Waalaikumsalam. Apa yang gerangan yang perlu ditanyakan ini? Perkenalkan Pak, Ya. saya warga di Kelurahan Batang Arau. Kebetulan Bapak punya ikon tuh di jenjang 500. Ya, betul. Nah, kami jalan nih Pak ke atas ke jenjang 500, ternyata ada pembangunan di situ Pak. Ya. Ada seperti pembuatan jalan, ada drainase. Nah, kalau boleh kami tahu apa yang sedang dibuat di situ Pak? Terima kasih, Bu. Itu memang salah satu kegiatan dari pemerintah kota khusus kepada pemerintah kelurahan dalam bentuk bulan bakti gotong royong masyarakat. Itu diinisiasi dari Pemkab Padang. Memang setiap tahunnya ada kegiatan langsung. Jadi kegiatan itu ditentukan di wilayah di mana tempat yang benar-benar tingkat kedaruratannya yang dibutuhkan disegerakan. Ini teknisnya begitu mungkin, Bu. Dari kegiatan bulan bakti Manunggal Gotong Royong. Alhamdulillah ya Pak ya. Berarti Kelurahan Batang Arau ini selalu aktif untuk mendapatkan informasi, lalu ada kegiatan manunggal. Nah, kalau boleh kami tahu Pak, anggarannya itu dari mana itu Pak? Alhamdulillah itu anggaran memang murni dari APBD. Itu anggaran stimulus sebenarnya bahasanya, stimulus yang bahasa kita memang untuk dana awal yang diberikan oleh pemerintah untuk wilayah-wilayah yang ingin melakukan kegiatan dimaksud. Cuman tahapan-tahapannya itu mungkin dari tingkat bawah tuh, Bu. Itu tidak serta-merta lokasi tersebut langsung dijadikan itu tetap dari rembukan dari masyarakat tingkat bawah. Mungkin seperti dari lokasi Pak RW inilah contoh maksud dan tujuannya. Mungkin Pak RW bisa menjelaskan tuh di lokasi bagaimana teknis mekanisme awalnya itu terjadi di wilayah beliau. Silakan Pak RW bisa menjelaskan. Terima kasih Pak Lurah. Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Febri, saya dari Ketua RW. Jadi Ketua RW Batang Arau menjelaskan sedikit teknis terjadinya itu kegiatan manunggal. Jadi secara teknisnya kami sebagai RW yaitu mengadakan setiap RT itu untuk ribu warga. Seperti misalkan di RW saya ada 4 RT. Setiap RT itu mengadakan rembuk warga, kemudian usulan itu daerah yang paling urgent sekali yang akan ditentukan untuk diadakan setiap tahun untuk diadakan untuk perbaikan ya seperti drainase jalan, kemudian yang membahayakan untuk kepentingan masyarakat bersama. Kemudian daripada itu kami sebagai RW pendampingan tersebut mengkoordinir masyarakat agar masyarakat tersebut ikut berpartisipasi di kegiatan tersebut, seperti ibu-ibunya membikinkan snack atau kopi untuk bapak-bapak yang bekerja di masyarakat tersebut. Mungkin itunya nanti kita tambahan. Salah satunya seperti itu dari tambahan. pernyataan Pak. Pokoknya memang itu murni usulan dari masyarakat mengingatkan bahwa apa urgensi yang butuh kita laksanakan dalam tahun ini. Jadi kegiatan manunggal itu satu kali dalam 1 tahun yang anggaran alokasi dananya seperti yang kita sampaikan tadi 35 juta. Dan itu pun murni dari masyarakat yang langsung secara administrasinya atau secara alurnya itu langsung diakomodir atau dikawal oleh lembaga pemberdayaan masyarakat, oleh beliau selaku Bapak Ketua LTM ya. Ya, jadi beliau lah yang nantinya merangkum dari usulan-usulan daripada RW-RW tersebut mana yang skala prioritas. Mungkin Pak LTM bisa juga menjelaskan bagaimana teknisnya nanti. Ya, terima kasih Bro. Ya. Pak RW, Ibu.
alhamdulillah kehadiran ibu sebagai warga datang kepada kami juga dan untuk menanyakan kita kita. Di dalam ini banyak disampaikan oleh Pak Lurah dan Pak RW tadi, skala prioritas yang kita laksanakan untuk setiap tahunnya adalah kegiatan manunggal bulan bakti gotong royong, yang mana skala prioritasnya dari awal mulai dari ribu RT, ribu warga RW-nya sampai ribu warga kelurahan. Di dalam pertemuan tersebut maka tentu kita mencari lokasi-lokasi yang bisa kita letakkan bantuan ini untuk menjalankan program pemerintah tersebut. Bahwasanya kita tuju kepada satu titik. Jadi alhamdulillah titik tersebut disepakati oleh seluruh RT dan RW dan stakeholder yang ada di Kelurahan Arau. Maka itulah terlaksananya di manunggal tersebut, yang mana anggarannya sejumlah 35 juta. Maka kami selaku LBM tentu yang selalu mendampingi pembangunan ini dan mengawasi serta menggalang swadaya partisipatif masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat ini peduli dengan lingkungannya dengan memberikan kontribusi tenaga, kontribusi snack. Dan begitu pula kalau ada masyarakat tuh yang punya lahan yang terpakai untuk kegiatan manunggal, seperti kita membuat rior, membuat jalan setapak seperti yang kita lihat tadi, maka masyarakat tuh menghibahkan tanahnya terpakai untuk kepentingan bersama. Jadi itulah yang kita laksanakan setiap tahunnya tercapai. Maka alhamdulillah sebagai kami LPM tentu kami berucapkan terima kasih kepada pemerintahan Kota Padang melalui Pak Lurah, Pak Camat dan Bapak Wali Kota. Ini sedikit penyampaian atau arahan yang kami sampaikan kepada ibu sebagai keluarga di Kelurahan Padang. Kami pun merasa sangat kalau ada masyarakat yang menanyakan itu sungguh ada perhatian kita bersama, karena lingkungan itu adalah milik kita bersama. Contoh yang seperti yang saat ini dilaksanakan itu tingkat urgensinya sangat dibutuhkan sekali, karena itu adalah jalur satu-satunya yang dipakai oleh masyarakat ke pemukiman, yang mana sebelum ini sudah dinyatakan tidak layak dan licin. Jadi banyak dari warga kita yang ada yang terjatuhlah di lokasi dimaksud. Jadi alhamdulillah tahun ini itu diakomodir oleh Manunggal. Ditambah lagi nih ada program saat ini jaga desa. Kalau kita di kota kan tidak ada stimulus dana desa. Cuman dalam hal ini kita terus menyuarakan untuk program jaga desa itu ada websitenya, ada aplikasinya yang itu pun siap dan kapanpun 24 jam situs itu bisa dijangkau oleh masyarakat untuk melaporkan apapun bentuk-bentuk kegiatan, baik itu di desa, wali nagari, agar mereka bisa menyuarakan apa sih bentuk-bentuk pekerjaan yang telah terlaksana sesuai dengan spek atau tidak. Mereka berhak menyampaikan informasi-informasi agar ada unsur keterbukaan kita. Jadi seperti itu kalau kurang lebihnya. Jadi alhamdulillah bentuk dari Manunggal tadi itu kita rasakan bersama di kelurahan dan efeknya juga dirasakan oleh masyarakat. Mungkin itu ada yang perlu ditanyakan lagi mungkin. Alhamdulillah ya Pak, udah paham ini. Ternyata di Kelurahan Batang Arau ada namanya sekarang jaga desa, dan juga ada Manunggal yang memprioritaskan dari yang diperlukan dan dibutuhkan urgent sekali oleh masyarakat dan warga setempat. Nah mungkin nanti kedepannya mungkin kalau ada berarti yang diprioritaskan di lokasi yang lain, berarti warga bisa menyampaikan ya Pak melalui ketua RT atau ketua RW. Nah baru menyampaikan di dalam
forum ya Pak ya, dalam Musrembang ya Pak ya, dalam Musrembang. Baik Pak, mungkin kami sudah puas ini dengan jawaban. Kami lihat ke atas sangat bagus sekali Ya, untuk alhamdulillah. pembangunan Pak. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya apa ada juga Pak yang dari kontribusi misalnya selain dari Manunggal itu dari anggota dewan atau apa misalnya Pak? Biasanya kalau dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masing wilayah itu tergantung daripada kegiatan awal tahunnya, apakah kita mengusulkan kegiatan dimaksud kepada salah satu anggota dewan, biasanya itu realisasinya tahun berikutnya. Alhamdulillah kita di Kelurahan Batang Arau untuk tahun berikutnya juga mengusulkan ada beberapa titik untuk yang skala prioritas. Pertama dengan skala prioritas, yang kedua skala biaya. Ya, kalau kita timbang tadi ya Pak Ketua, kalau skala biaya untuk di Manunggal itu hanya 35 juta. Sebenarnya kalau untuk lokasi kita di Kelurahan Batang Arau, kita sama-sama tahu SDM masyarakatnya, tingkat pekerjaannya. Jadi kalau mungkin pekerjaan dimaksud itu skala prioritas biayanya besar, itu kita coba minta bantu kepada anggota dewan, dan alhamdulillah nantinya diakomodir, dibuka pikiran anggota dewan dimaksud dan direalisasikan di wilayah kita. Insya Allah mudah-mudahan tahun besok teraminkan ya Ketua ya. Sama-sama kita mendorong, bersama-sama kita menyuarakan, dalam arti kata mengingat-ingatkan kepada kami di kelurahan, Pak RW, Pak RT di kelurahan, peserta Pak Ketua RPM, agar komunikasi kita dibawa lancar dan sama satu tujuan ini bisa terrealisasi dan terlaksanakan. Mungkin itu sekali lagi yang kami di atas nama pemerintah kelurahan ya Pak RPM, kebetulan Ibu lewat, kami sedang gotong royong. Hal ini yang sangat dibutuhkan nanti di tingkat masyarakat, bisa disampaikan. Sebenarnya Pak RT di bawah sudah sosialisasikan, cuman terkadang sosialisasi itu kan bukan butuh 1 kali 2 kali, tapi butuh waktu yang sering disampaikan agar masyarakat kita paham. Begitulah mekanismenya. Terkadang Pak RW menyampaikan kepada kita, karena teknis dari Manunggal tadi itu dalam 1 tahun itu per kelurahan hanya 1. Kita di kelurahan, contoh kita aja 4 RW. Dari 4 RW itu 19 RT. Kita bagi dulu skala prioritas mana yang memang sangat-sangat membutuhkan. Istilahnya bergilir nantinya kepada wilayah-wilayah yang lain. Jadi ada nanti masyarakat di sekitaran di wilayah lokasi Ibu misalnya. Oh, kok di situ saja? Begitu informasinya Bu. Tidak mesti merata. Nanti sama-sama kita sampaikan. Nanti salah persepsi bahwasanya kok di situ saja. Jadi dia bergilir tiap tahun. Jadi begitu, mohon maaf nanti Bu ya Pak RW, Pak Ketua. Jadi informasi ini sama-sama kita sampaikan kepada masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan Bu. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Alhamdulillah, saya juga udah merasa puas. Saya bangga dengan Kelurahan Batang Arau. Terima kasih banyak sudah menyiapkan waktu buat kami berbincang-bincang di sini. Pak RPM, Pak RW, Pak Lurah, mohon izin saya pamit Pak. Nanti kalau ada pertanyaan saya udah bisa juga untuk keluarga menjawabnya ya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Bu. Terima kasih sama-sama. Pak Lurah, Pak RW, Pak RPM. Assalamualaikum Pak. Terima kasih Bu. Ya, Pak. Oh, ada napakta.